Marilah sejenak kita duduk untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada Ramadan, di mana ketika manusia banyak yang beralih aktivitasnya dari masjid ke pasar, dari masjid ke mall, dari masjid ke bandara dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita masih Allah tetapkan dalam bahagian hambanya yang masih bertahan untuk selalu mengisi waktunya menimba ilmu Allah, beribadah secara berjamaah di akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yalmisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menempuh jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika katanya tabat langkah bunuh kena, yang pertama pun tajak laksanakan salat berjamaah, yang kedua nanit lam hati tabat langkah kena bunuh untuk menuntut ilmu Allah tanpa ada tujuan lain selain mengharapkan ridha Allah dan fahlanya Allah Subhanahu wa taala, maka katanya uronyo karuh dalam golongan urang yang gepemudah jalan jak syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gepemudah jalan jak syurga. Jalan menuju syurga itu ada dua, ada jalan yang konkret, ada jalan yang abstrak, ada jalan hissiyah, ada jalan maknawiyah. Jalan hissiyah itu nyok ke jalan ketika tadi kita keluar dari rumah menuju ke masjid untuk menuntut ilmu, itu disebut dengan jalan hissiyah. Jalan maknawiyah atau jalan abstrak, ketika kita duduk, terlepas kita duduk di kantor ataupun di rumah, di masjid, duduk sendirian, kita berfikir tentang bagaimana menciptakan sesuatu kebaikan agar orang berlomba-lomba untuk meniru berbuat kebaikan itu. Kita berfikir tentang kebaikan. Kita berfikir membaca tafsir Allah, membaca hadis, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kita kaji, kita fikir, itu juga merupakan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kita berfikir duduk dah semikir mesti gantung, duduk dah semikir kibancara oronyo benar tamam peng sekian, nyu boleh haru ke pemberang, boleh haru ke pengen, yang jalan menuju neraka Allah. Menasyid kita duduk memikirkan sesuatu perbuatan, yang perbuatan itu adalah perbuatan maksiat, sehingga orang berlomba-lomba mengikuti kita, maka itu merupakan
jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh, taduk tengah malam hana tak ada puput nyok kuno pegat pulin bak benih jalan, sehingga urang belalai beramai baklung ramai dalam masjid. Orang mesti bertah di tempat saya daripada di masjid, supaya orang tidak ke masjid, lebih suka duduk di tempat saya, lebih suka bersenang-senang di tempat saya, hingga tidak lupa kepada masjid. Mereka meninggalkan masjid. Itu adalah jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka. Contohnya lagi, kita ciptakan tempat untuk orang melakukan perbuatan maksiat. Tak pegat tempat masa tanya hidup inang ngenagam, ya agam sok lu puntung, yang inang pakai baju muslimah, duk pegah-pegah apa sementara jikan mahram mereka halal. Misalnya muda-mudi dah pegah duk pegah apa kem-kem, orang ibadah tengah sembahyang tarawih, orang tengah berzikir, tengok dah ciptakan but yang laginya. Nyan adalah jalan menuju neraka. Dan dosa kita yang menciptakan satu perbuatan yang menarik orang untuk melakukan kejahatan kepada Allah, maksiat kepada Allah, selama perbuatan itu masih dilakukan oleh siapa saja manusia di muka bumi sementara kita telah mati, maka dosa jariah itu terus masuk ke dalam kubur kita. Dah fikir tengok dia tak ciptakan sabah bot maksud nyok hasil usaha tengok daduk dah semikir lahir sabah bot maksud hayu tak tengok hebat tak kita yang menciptakan perbuatan maksiat itu. Semua orang di kota Luk Semai melakukan maksiat yang kita ciptakan itu. Mati kita tengok butnya diteruskan oleh generasi. Dongaan kiamat pahala dosa terus mengalir dalam kubur kita. Maka jangan pernah berfikir sesuatu yang dapat menciptakan kemungkaran kepada Allah karena mengejar duit, karena cinta kepada dunia, karena ingin kemegahan di dunia, karena perlu dihormati oleh manusia, cinta dunia. Maka ingat, ketika mati, dosa jariah itu terus mengalir. Bukan hanya amal jariah saja yang mengalir, tapi dosa jariah itu terus mengalir, terus mengalir. Maka penyakit hati, cinta akan dunia itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Cinta dunia, mencari kemegahan dunia, melakukan perbuatan maksiat, orang lain menirunya, maka kita akan menuai jariahnya, balasannya sampai dengan kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita coba mengkaji menyangkut dengan beberapa penyakit batin, yaitu tentang cinta dunia, ujub dan riyah. Jika waktu memungkinkan, ketiga penyakit batin itu akan kita bahas sesingkat mungkin karena waktu yang singkat, dan semudah mungkin agar kita semua bisa mengingat dengan baik tentang penyakit-penyakit hati tersebut. Cinta dunia. Apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Apa itu cinta dunia? Sesuatu yang tidak memberi manfaat setelah mati, itulah dunia. Sesuatu yang tidak memberi manfaat setelah kita mati, itulah dunia. Ada turi dunia. Kita punya mobil, tapi dengan mobil itu tidak pernah kita pergunakan untuk pergi ke masjid salat berjamaah.
Tidak pernah kita pakai mobil itu untuk pergi belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mobil itu hanya kita pakai untuk berleha-leha, bersenang-senang dengan keluarga, hanya untuk kepentingan duniawi saja, maka mobil itu disebut dengan dunia. Kebalikannya, jika mobil itu kita pakai untuk mengantar orang sakit tetangga kita, untuk pergi ke tempat saudara kita yang ditimpa musibah, untuk mengunjungi orang-orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mobil itu disebut dengan akhirat. Yang keyan mono harta jik pertama lam kubu, motor jik pertama lam kubu, kan berarti in motornya anda colok lam kubu halat. Ya, raya motor mengkubu. Tapi pemanfaatan mobil itu, amal daripada mobil itu akan masuk ke alam barzah untuk menemani kita nanti. Itu isteri dunia yang kita cintai, kita sayangi, itu adalah dunia. Bagaimana agar isteri itu menjadi akhirat, menjadi amal yang bermanfaat bagi kita setelah kita mati? Maka didiklah dia dengan didikan yang membuat dia semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Larang dia untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membuat dia semakin hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirat, bukan dunia. Tapi jika kita biarkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud siang dan malam, baca Quran, sementara dia tidak memiliki ilmu tentang salat, dia tidak memiliki tentang ilmu tata cara membaca Al-Quran yang benar, maka istri kita itu bukan menjadi akhirat tapi menjadi dunia. Kenapa? Dengan salatnya dia bukan bertambah dekat dengan Allah, dengan bacaan Al-Qurannya dia bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi fikir ke mana asal ka sembahyang nyan kata kat nyang Allah, baca Quran, bulan puasa yang baca Quran 10 huruf 3 tamat, 10 huruf leju tamat, 10 huruf 3 tamat. Tapi waktu baca Quran panjang geroi, panjang geroi, makhraj geroi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, cara yang penting bertamat 10 huruf 3 belum tamat belum puasa. Benar leh tamat ngah hayu. Nyahana malah dengan membaca Quran itu bukan bertambah dekat kita dengan Allah, tapi bertambah jauh. Karena salat kita pun demikian. Salat itu tidak akan menjadi amal akhirah. Walaupun namanya itu amal akhirah, ketika salat kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan agama, dengan tuntunan syariat yang telah Allah tetapkan, sama aja. Contoh bersuci nyantoi nyadai agam dah pegah hari ni, walaupun tunggu-tunggu lain kali kepegang, tapi ini sebagai ulangan mengingatkan kembali. Ketika kencing
Itanya tak cok itarah haju di atas yang mukohnya. Kan tak siram maju benar. Kita tak siram maju. Tapi hana tak tegan bak ujung. Hingga tehah tempat itu biiknya. Hingga terus i. Ati tehah haji mana ban tehah mana kan terus i. Ma ban tehah. Kan kat terus i. Jadi bak bintih di tu biiknya kan haji. Jika kira luar wajib pun suci. Tapi ketika hana tak tegan betul. Han terus i watih sagai tak siram. Bak helmnya. Hayang kamu kohnya kalau lagi helm lun mana ni. Tapi hana ada dengan menan mentang dah siram. Ini bernajis. Nya hana putih kucangah. Lehab doton nunggu kalau lagi yang dah puput lehab doton hana sah. Jangan anggap remeh masalah bersuci. Ini ada berah mana? Salat itu belum tentu membawa kita dekat dengan Allah. Kita belum berbicara tentang hakikat salat. Hana berah mana? Ini. Itu semua ada pengaruh daripada hubbud dunia, cinta akan dunia. Jadi itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan dunia itu menjadi akhirat bagi kita? Nyo yang bergetuntut dalam agama, menjadikan dunia itu sebagai akhirat. Seperti itunya. Kan hanjir kaya pasarnya. Puan hanjir kaya dalam Islam perlek. Purung Islam mesti kaya madu. Mehan haik dapat sangat dalam masjid. Mehan haik dah hambal yang get untuk dak ibadah. Nah, itu butuh. Butuh. Tapi bagaimana kekayaan itu agar kita olah tidak menjadi dunia bagi kita, tapi menjadi akhirat. Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima wa hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melanggar batas-batas hukum dan mengutamakan kepentingan hidup dunia, yakni dengan mengikuti keinginan yang diharamkan, maka di neraka jahimlah tempat kediamannya. Orang yang melanggar batas hukum yang telah Allah gariskan, tempatnya adalah neraka jahim. Demikian juga orang yang cinta kepada dunia, maknanya dia mengikuti keinginannya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka tempatnya itu adalah di dalam neraka jahim. Na'udzubillah. Dalam neraka jahim tempat orang yang cinta akan dunia. Le dunia tinggal akhirat. Padahal Rasulullah mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau akan mati. Maknanya apa? Lebih penting beramal untuk akhirat ketimbang beramal untuk dunia. Kecuali kita beramal untuk dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Itu dah balik. Nah, talit dunia, tak tinggal akhirat. Kita kejar dunia, tinggal akhirat. Lihat. Banyak hari ini saja nampak. Ya kan? Malam pun penuh Pak Nasir. Karena nalung ini masjid ni. Malam pun Ramadan lihat luar. Ya, luar. Api mulai malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, kami mulai kosong. Orang malam telong lewat dah berceramah yang Hagu Selatan, bukan kenan
Uwah go selatan. Nyan wate telewat maghrib, maghrib. Nyan kara isya. Urang bak kedai ramai. Ramai bak kedai ngai masjid di Bogor. Ya, buka puasa bersama tengah selfie pulan-pulan. Yang perlihatannya dan yang pajai semayang. Pajai semayang sementara pakai lipstick, pakai nyan mentang lagi sa. Munyo memang orang kali semayang kah hanale bedak hanale lipstick hanale kan. Yang kali semayang orang. Nah, orang lebih banyak di kafe-kafe ketimbang di masjid. Karab isya mantang bukber. Nanti ke hana maghrib. Hana semayang maghrib. Enggak ada salat maghrib. Waktu maghrib kan singkat sekali. Mungkin hanya 15 menit waktu maghrib. Singkat sahaja waktu maghrib. Tapi ketika karab ibang isya, hai long tubit dari rumahnya 5 menit tu kena isya. Jadi karab ibang isya mantang selfie. Nah, kapan mereka salat maghrib? Berarti tidak salat maghrib. Nah, tidak, ketika kita tidak melakukan salat maghrib karena berbuka puasa, lebih membutuhkan dunia. Nanti kamu sapat-sapat dengan SMP zaman, dengan SMA zaman kamu sapat bukber bersama. Oleh yang du inan yang ke bukan ina ngagam yang ke mahram. Kan duduk bukber. Du inan lakoh haname sapu hana pokoknya merumpok dengan SMP dengan SMA buka puasa bersama du rame-rame ina ngagam nyapu berah baken ke buka puasa. Nanti berbuka dengan perbuatan yang haram, batal pahala puasa. Hana pahala. Yang kembali dunia karena cinta dunia. Medah megah. Baknan ye mana bukber, hayutat bukber. Mana bukber, buka puasa bersama. Yang nimit yang bedanya, oh ayaknya anak buka puasa air malamnya bukber ya. Buka puasa bersama. Hayutat. Ayo dah bukbernya merumpok dengan SMA, ada yang kaji ke wali kota, ada yang kaji kepala dina, ada yang kaji ke nyu, ada yang kaji ke tentera, ada yang kaji polisi. Musapat bandu mutu du pegah haba ke raya-raya lah kau gani ide irmoh buka puasa. Iya irmoh ini buka puasa ngelak kau orang lain. Itu membatalkan pahala puasa. Itu dunia. Jangan balik dunia. Let dunia tinggal akhirat. Tatem kubah lakoi di rumah ngana. Tatem kubah perumah di rumah ngana. Tengok dia buka puasa ngai nengok. Nah ini kita berbicara kenyataan aja. Enggak usah bicara yang mulu-mulu. Silahkan lihat. Silahkan lihat. Mandu masjid ke masjid Jami Medar. Leuh 8 rakaat nian urang karame bak kafe bak benih jalan ngelam masjid. Ikut Islamik luar biasa. Semua mengejar dunia, cinta dunia. Yang boleh dapat. Itu penyakit hati paling berbahaya. Sallallahu mengatakan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka jasadnya akan baik. Tapi jika daging itu buruk, maka tubuhnya akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat pula, yaitu hati. Salah satu penyakit hati paling berbahaya inilah cinta dunia. Karena cinta dunia orang membelakangi masjid dan kepegang. Manusia yang celaka adalah manusia yang ketika dia berbuat kebaikan, dia melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Ketika dia berbuat dunia, maka dia melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Itulah manusia yang celaka. Nah, ilung nasi 8 kusumayang terawih. Igop mi semayang dah. Nah, itu manusia celaka, salah pemikiran. Karena apa? Ulang-ulang, hatinya sudah penuh dengan kecintaan untuk dunia. Itu salah pemikirannya. Lungna 8, ego mi semayang tarawih dah.
Mengsi malam dah. Itu manusia celaka. Karena yang benar menurut tuntunan Allah, Rasulullah dan para ulama, dalam hal akhirat itu kita melihat ke atas. Kenapa dia bisa 20, kenapa saya tidak? Apakah dia makan emas? Kenapa dia bisa iktikaf pada malam 10 akhir Ramadan? Pergi ke masjid, pergi iktikaf, salat tasbih, salat malam, lalu bermuhasabah, merenungkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, merenungkan ayah dan bundanya yang telah kembali kepada Allah, apa yang sudah dia perbuat untuk orang tuanya. Kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak? Tapi bukan itu yang dilihat, kebalikannya. Ini adalah manusia yang celaka. Semua itu pengaruh apa? Pengaruh hubbud dunia, cinta dunia. Entah jadi. Ini tempat orang yang demikian adalah neraka jahim. Yang depan orang yang cinta dunia tua akhirat, tempat wate mati hana mudume taubat lam neraka jahim kepada oleh Allah. Di situ tempatnya. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Mengejar dunia, meninggalkan akhiratnya. Padahal Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk menanam bekal kembali ke akhirat. Akhirat itu adalah tempat kita yang sebenarnya, bukan di dunia ini. Akhirat itulah tempat kita asalnya, bukan dunia. Hari ini yang lebih miris lagi, nak bahasa Allah, jemaah sekalian, ada bahasa dari orang kita. Kenapa tidak pergi mengaji? Lemas sekali puasa. Jemaah kenapa enggak apa-apa di rumah aja, lemas sekali. Kan kita lagi puasa, enggak jadi masalah. Mendoa tentang puasa agaknya lebih bahaya daripada puasa Nabi. Ini lebih berbahaya lagi. Membuat dalih ibadah untuk meninggalkan ibadah. Yang lebih bahaya loh. Nah lagi orang muda. Ladang tak pengen bulan-bulan puasa ada kerja pos 8. Wah pos 5 kan nah. Pos 8 dia kerja hajib pos 10 beda ada bulan puasa. Itu tidak bisa menjadi alasan. Emangnya puasa kita lebih baik daripada puasa Rasulullah. Rasulullah di dalam bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, beliau melakukan peperangan terbesar di dalam Islam, perang Badar. 17 Ramadan terjadi perang. Anak begah Rasulullah, ya Allah, hanya tengah puasa be'ele perang ana. Be'ele ni umum perang dengan puasa. Anak begah Allah berkeluh, tidak ada. Di dalam bulan puasa dia berperang. 17 Ramadan, perang terbesar di dalam Islam terjadi di dalam bulan Ramadan pada 17 hari bulan Ramadan, disebut dengan perang Badar. Hingga para sahabat kembali daripada peperangan menanyakan, ya Rasulullah, ada perang yang lebih besar daripada perang yang pernah kita lakukan selama kita menegakkan agama Allah selain daripada perang Badar? Ada. Perang apa ya Rasulullah? Tadi kita baru kembali dari berperang yang zahiriah menghancurkan musuh kita. Hari ini kita akan berperang melawan nafsu kita sendiri. Itulah perang yang paling besar. Kan puasanya perang Pak Nazir. Puasa ini adalah peperangan yang terbesar bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyohan nasib senjata, dalil. Hansip senjata dalil. Ramai orang yang dalil, ramai. Itu agama. Banyak yang kalah. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan senjata mereka untuk berperang.
Terutama sekali hati mereka tidak disucikan daripada cinta kepada dunia. Itu bukan alat paling utama. Tidak disucikan. Ini perang paling berat. Kita jangan menganggap remeh puasa ini. Menganggap remeh. Musuh tidak nampak. Punya musuh dia dah kalian banget. Ika demupam dah tu. Hasil dah tu karena raya badan dia minta jalan dah orang ikut. Ya, yang perang lahir. Tapi hari ini musuh tidak nampak. Kemudian dia berada di dalam diri kita. Lagi ibarat pancuri, talit pancuri, tapi pancuri lah rumah. Gimana pindah? Berat. Kan butuh senjata yang pas. Ini udah puasanya, punya lagi silah sebab polisi dapat denteranya berahli sniper, bersniper ni. Kita tembak dengan sini, anak mukam kena mati orang. Hanya mana sih? Mati tatakat nafsu dengan sini mendeng ilmu mana, dengan sini saya tak rebah ilmu. Hai ya berah kaji 8 ke semayang. Gak mau semayang kan? Kan mana 8 ni kat ubah kedai kopi, pan nikmati kopi. Tak lagi. Hasil mentatakat sini mungkin baulai kena timang rebah nafsu musuh dalam. Itu maka kita tidak heran hari ini, kita tidak heran hanya orang-orang tertentu di akhir-akhir Ramadan mereka masih terikat hatinya dengan masjid. Kita tidak heran. Berat. Hubbud dunia itu penyakit paling berat, paling berat. Maka berhati-hatilah. Hidup, senjata paling utama dalam kehidupan kita adalah ilmu agama, ilmu dan amal. Iman, amal, iman, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Itu. Ini duduk orang masing-masing. Karena orang, kata ulama, banyak sekali manusia berlomba-lomba untuk beribadah zahir, tapi mereka lupa untuk beribadah batin. Ya, berlomba-lomba, maksudnya jangan cakap dia berlomba-lomba sembahyang berjamaah, berlomba-lomba yang berpuasa Senin Khamis, buka puasa Senin Khamis. Tapi kadang-kadang hati kita puasa Senin Khamis karena ngai kau. Gedanya sabi nak buka puasa Senin Khamis buat masjid jami orang lain hana. Ngai ko yakin tak agaknya. Hati hana. Lahir betul. Hati hana. Nyan lahir tak. Kenapa? Ya. Itu banyak kita mengejar lahir, ibadah zahir, kita tinggalkan ibadah batin. Banyak. Maka coba lihat di setiap pengajian itu, kalau pengajian yang namanya fiqah, pengajian yang namanya fadilah-fadilah amal, itu banyak orang. Tapi begitu pengajian tauhid, pengajian berbicara tentang tasawuf, ibadah hati batin dan penyakit batin, ada ramai orang. Sebenarnya ni demikian ya. Karena ganjarannya pun besar. Adapun orang-orang yang takutkan kebesaran Tuhannya, lalu menahan diri dari mengikutkan kehendak hawa nafsunya, maka di syurgalah tempat menetapnya. Orang yang melawan keinginan nafsunya, contoh di dunia, tengok hana tak cinta ke dunia, tapi dunianya tak jadikan nak motor rumah mombo. Contoh, mobil itu kan dunia. Tajuk sabah motornya tajuk masjid jami. Kepu deman tajuk masjid motornya tajuk masjid jami, ya tuntung khatib. Ya ibu tengku, ya ibu tengku, ya ibu khatib, ya ibu penceramah. Kemudian nak orang sakit masjid puplung motornya. Yang tidak mengikuti nafsu. Yang hanya jadikan dunia untuk akhirat. Kemudian cok motor dalam sabah tu juk gampung bergerak ke motor bulan.
Itu menjadi amal jariah. Itu dunia sudah menjadi akhirat. Kemudian tajuk motor sabah hotel mana tak kala ulama orang yang kerja agaknya tapi geek motor sewa. Tajuk orang motornya apa? Nyo dengku ngan dia semua ber ngan dia mendakwah ngan dia amil pulin ngan dia petunjuk manusia pada jalan Allah. Cok. Wakaf dulu perut. Kemudian dayah di dayahnya nak mi. Tawakaf ke dayah sabuk tinggal ke roh sabuk. Yang yang tinggal lain mendungkan. Itu yang terus mengalir. Itu dunia sudah menjadi akhirat. Mobil itu sudah bermanfaat bagi kita ketika kita mati nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang demikian tempatnya adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya besar, rakyat tak balasan, nyo urang berat. Ini mak cakap nama tu ni fortun 5 waw. Put boh ni wakaf. Nah berat? Berat. Makni kali 70 juta. 8 kali put. 0,2 tak jai pe. Put dia ajo. Berat, ya kan? Melewat celeng mentengnya antara on 10 dengan on 20 nyan payah dat menarik on 20. On 10 dari walaupun orang yang pegahnya. On 10 dari nah hina on 20 dalam. Tapi ketika mendapat dengan on 20 dengan on 10, yang pasti on 10 dari. Pulang ya wakaf motor masjid. Jor tu sudah ada dah. Pajero model baru. Jor tu sudah partu sudah. Tak ada hai nasi dah mampai. Dia ajo masjid. Anak tinggal waktu mati ni. Mati anak tinggal. Bahkan karena hati kepenuh dengan dunia. Anak tinggal mati ho mati ana bajan mati katingdeng napa nyan baru telah. Katingdeng napa? Ataupun dah anak tingdeng napa bak duk ka stroke. Kaidih dalam ruangan ICU, suara azan kamu dengar sayup-sayup dari celah-celah jendela, nyan baru ru imada. Break bro. Bahkan ya Allah apa je respon harus menunjuk ke masjid apa. Harus mewakaf ke dengku ke ulama apa untuk ya semua beriam dakwah. Bahkan harus wakaf ke ambulan apa untuk amil orang mati, amil orang sakit supaya orang gasin ngat pui baik dia berat, ke bayu si cai tengah wajah puplung bandar tapi dengan nama motornya nak berat ni. Nyan baru dah. Nanti kan lagi nya nanti berat sakit di ruang ICU. Menyokap mati lebih lah. Di ruang ICU dia baru dah. Masjid Subhanal Malikil Ma'bud. Masjid malam. Subhanal Malikil Mawjud. Itu yang dia dalam ruangan ICU break bro imata mencat ya duk ngan sembahyang tarawih baca tasbih membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar tak dengar dia tengah bak ruang ICU terbujur, terbaring kaku, belum tentu selamat. Mata saja. Lidah kepingin bersama teman-teman untuk memuji, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengirimkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada kesempatan. Nyan baru hana ingat di keduanya. Memang menan manusia. Mandum danyo lagi kan. Wate kake telah yang pubut gat idonya telah wate mate yang pubut bro lebih lah. Idonya kan taat taubat ke Allah Subhanahu wa taala tapi wate mate telah bahkan roh siga mengusuk oleh anak yatim ya Allah. Kejahan wate udip tip ura jak barmuh anak yatim jak gusuk oleh anak yatim jai tat pahala paji. Letar ganjaran gebil ya Allah. Kos di raya tat balah ya Allah. Kerja ya Allah ti tahun 3 roh membantu anak yatim, bahkan han tip belun, bahkan han tip minggu roh membantu anak yatim ataupun bahkan han tip ura ya Allah. Yang sekejap roh tahun 3 wate bulan Ramadan wate kena orang raya haji wate kena orang raya fitrah watenya roh bantuan yatim bahkan hantip minggu ya Allah ataupun bahkan hantip bulan biaya ya abud biaya sekolah long tanggung ya Allah wate kalnya kan mati kepulang
Rabbi laula akhartani lila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Nabi siat mantang be'ilan pemati kehidupan kelon ya Allah, fa asaddaqu, maka long akan long bersedekah ya Allah. Nabi siat menyujud Nabi ni pudet long kembali. Fa asaddaqu, maka long akan long bersedekah ya Allah. Akan long kurangi beban anak yatimnya, akan long kurangi beban fakir dan miskin. Berikan ya Allah. Aku ingin membayar uang sekolah anak yatim setiap bulan. Aku ingin membeli baju kepada dia setiap selesai sekolah pergantian tahun. Aku ingin membantu mereka ya Allah. Bukan hanya ketika Ramadan saja, ketika Idul Adha saja, tapi berikan kehidupan sebentar saja. Yang jelas. Dan laki ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kepu kata yang Allah kalau ke buhudib siat mentang fa asaddaqu lahu bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang salih, orang yang melakukan amal-amal kebaikan ya Allah. Berikan sebentar saja. Penyesalan tidak ada gunanya lagi. Allah membalas. Maaf Abi, kita masuki dalam sesi tanya jawab dan sudah memasuki pukul 2:15. Oh, dah mungkin pukul 2 habis. Dia baru tanya jawab. Wah, belum menang tamu ni. Okay? Pada sesi tanya jawab kami informasikan terlebih dahulu kepada jemaah